Sejumlah foto yang berkaitan dengan pariwisata yang saya lihat, kalau difoto dengan posisi fotografernya berada di ketinggian, kemudian memotret dengan lingkup frame yang luas begitu. Secara pribadi saya merasa bahwa foto itu menakjubkan dan wah gitu lah. Ya kan, apalagi sedang melewati jembatan atau sedang melewati apa, lalu dipotret dari atas, ya kan. Dari segi praktisi fotografi, Pak Yasin melihat bahwa pemotretan dengan high angle barangkali istilahnya, kekuatannya pada apa ya Pak? Kalau kita motret para wisata itu atau keindahan alam, lebih dapat dinikmati yaitu dengan kita ambil dengan wide angle ya, agar bentuk dari itu seperti panorama. Karena kalau kita zoom itu keseluruhannya tidak akan tampak, kecuali nanti kita akan mengambil detail-detailnya lagi. Saya rasa sih lebih bagus kalau untuk mendapatkan beberapa frame yang bisa kita ekspor yaitu dengan menggunakan wide angle ya, dengan menggunakan lensa lebar. Oke, Pak Yasin, tadi kita lebih fokus berbicara tentang bagaimana memotret, bagaimana strategi memotret untuk melahirkan karya foto yang menarik dan bernilai. Tapi sebuah foto kalau hanya untuk kita nikmati sendiri, ya kan, nggak keren dong ya Pak ya. Ya kan, apalagi sekarang ketersediaan media sosial, berbagai channel untuk kita bisa menyebarkan fotografi ini. Pak Yasin sebagai praktisi fotografi, ya kan, menyarankan foto-foto pariwisata idealnya di-share dan disebarkan, ya kan, melalui channel apa saja, Pak? Ya, kita tahu bahwa kita tujuan dari pelaksanaan Tour de Flores ini kan agar bisa dilihat di dunia. Saya berharap juga dari masyarakat yang ada yang bisa memotret dengan bagus, sebaiknya membantu untuk menyiarkan hasil-hasil foto ini, karena kita beritahulah kepada dunia apa yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, khususnya di Flores. Ya, setelah motret sekarang ini banyak sekali media-media yang bisa cepat untuk diresponnya, apalagi kalau foto itu menarik, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, segala macam. Itu yang harus kita lakukan, karena kan pelaksanaan Tour de Flores ini itu kita agar bisa ada dampaknya yang luas, apalagi ini kan perhelatan internasional, itu harus benar-benar tujuan kita bisa tercapai. Maka dari itu sayang sekali kalau seandainya apalagi masyarakat Flores sendiri yang bisa menghasilkan sebuah foto yang dapat mengangkat dari keindahan alam dari Flores ini tidak disebarkan. Sayang sekali. Foto-foto yang sudah dihasilkan itu sebelum kita sebarkan melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lain-lain, apakah perlu kita melakukan semacam editing atau sharpen atau penajaman cahaya atau apa sebelum kita posting, atau lebih baik sebetulnya secara alamiah setelah kita foto, ya kan, ya kita posting saja gitu. Ini dalam konteks warga yang memotret, ya kan, bukan profesional. Menurut Pak Yasin gimana? Kalau sebaiknya ya, kalau seandainya kita udah bisa menghasilkan foto yang bagus, ya nggak perlu di apa-apakan lagi, itu biarlah aslinya. Tapi kalau seandainya memang perlu untuk menambah satu, mungkin ada harus warnanya lebih bagus segala macam, saya pikir nggak apa-apa lah ya untuk diedit sekarang, karena sekarang kan udah ada teknologi di smartphone juga seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghasilkan foto, tidak terlalu banyak editing, apalagi manipulasi foto. Yang terutama tidak melakukan manipulasi foto. Kalau untuk cropping atau untuk cahayanya lebih
lebih terang dan gelap atau lebih sharpen lagi itu karena ada fasilitasnya, ya kenapa tidak kita pergunakan gitu loh. Atau sekarang gini, untuk membantu sosialisasi atau tersebarnya keindahan-keindahan alam, kenapa tidak hasil foto-foto itu kita berikan kepada mereka atau atlet-atlet yang ada di sini untuk mereka bawa pulang sebagai oleh-oleh dari kita. Pak Yasin, pada waktu pembukaan Tour de Flores di Taman Kota Larantuka diresmikan oleh Menko Rizal Ramli, itu tim dari pebalap ya dari Korea itu mereka berselfie, dan saya kira satu-satunya tim pebalap yang berselfie berwelfie ya di atas panggung, kan, dengan latar belakang ribuan penonton pada malam itu gitu. Apa komentar Pak Yasin? Itu sangat bagus sekali, apalagi juga saya sempat mengabadikan atlet Korea. Itu bukan pada waktu malam pembukaan tapi pada waktu pelepasan. Mereka mengajak welfie masyarakat yang ada, apalagi sempat juga saya lihat beliau itu menggendong bayi yang ibu-ibu sedang bawa. Jadi come on baby itu dia bilang. Oke, akhirnya dikasih sama ibu itu dan dia selfie dengan ibunya dan sekeluarga, dan yang bagusnya lagi dia menggendong anak itu gitu loh. Itu kan sesuatu yang mereka sudah mempunyai perhatian kepada kita, mereka sudah senang sama kita. Dan saya juga berharap kepada panitia, kalau punya kesempatan ya bikinlah lomba foto. Selain untuk fotografer yang profesional, juga bikin fotografer yang untuk masyarakat yang ada. Nah, hasilnya ini bisa kita sebarkan atau kita titipkan kepada atlet-atlet yang datang ke sini untuk disebarkan ke negara mereka masing-masing. Itu kan tujuan dari Tour de Flores ini. Oke, pemirsa kedaipena.com. Demikianlah perbincangan kita dengan praktisi fotografi Muhammad Yasin. Sejumlah tips yang sudah disampaikan oleh Muhammad Yasin kepada kita bisa menjadi inspirasi untuk memotret dan melahirkan pemotretan atau berkarya di bidang pemotretan, ya kan, hingga menghasilkan hal-hal yang relevan dan punya daya tarik yang kuat, ya kan, untuk mendatangkan kunjungan wisatawan. Terima kasih. Saya Ison Khairul, ya kan, melaporkan untuk kedaipena.com.